Jujur ya, aku tuh sering banget ngerasa kayak ada yang nggak beres sama diri aku. Kadang sedih tanpa sebab, kadang ngerasa kosong meskipun lagi rame-rame. Pernah ngalamin juga nggak sih? Nah, di video ini, kita cari tahu sama-sama apa sih yang sebenarnya terjadi. Kenapa ya kok kita sering merasa sedih padahal nggak ada masalah? Kenapa kita butuh validasi dari orang lain? Kenapa selingkuh bisa terjadi? Dan kenapa manipulasi itu berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab di video ini. Yuk, kita telusuri lebih dalam dan temukan jawabannya bersama. Kesedihan, lebih dari sekedar lagi down. Pernah nggak sih ngerasa kayak ada yang nggak beres tapi susah banget buat diungkapin? Atau mungkin pas cerita ke orang lain cuma dibilang, ah lo lebay deh, atau cuman lagi down aja, ntar juga baikan. Rasanya pasti kesel banget kan, kayak nggak ada yang ngertiin. Nah, di video ini, kita mau ngobrol jujur nih tentang kesedihan. Kita semua pasti pernah ngerasain sedih, dan itu wajar banget. Tapi kadang-kadang, kesedihan itu bisa lebih dari sekadar hari yang buruk, atau lagi nggak mood. Ada kalanya, kita ngerasa hampa meskipun lagi ketawa ketiwi sama teman-teman. Kita bisa aja senyum lebar, tapi di dalam hati, rasanya kosong banget. Capek nggak sih pura-pura bahagia? Kita berusaha nutup-nutupin perasaan sedih kita, karena nggak mau kelihatan lemah atau drama. Tapi, semakin kita berusaha menyembunyikan, semakin besar juga beban yang kita tanggung sendiri. Yang lebih parah lagi, kadang kita sampai kehilangan minat sama hal-hal yang dulu kita suka. Dengerin musik jadi nggak asik, main game jadi nggak seru, bahkan ketemu teman-teman juga nggak bikin seneng. Semua terasa hambar. Dan yang paling bikin bingung, kadang kita bisa nangis tanpa tahu sebabnya. Air mata tiba-tiba aja keluar, padahal nggak ada kejadian yang bikin sedih. Rasanya kayak ada beban yang numpuk di dada tapi nggak tahu gimana cara ngeluarinnya. Pernah juga nggak sih ngerasa kayak mati rasa? Kayak nggak ada emosi yang bisa dirasain. Seneng enggak, sedih juga enggak. Semua terasa datar. Ini nih yang paling bahaya. Karena kalau kita udah mati rasa, kita jadi susah buat ngerasain kebahagiaan. Kesedihan yang mendalam itu nggak bisa dianggap enteng. Kalau kita terus-terusan membiarkan perasaan ini berlarut-larut, bisa berdampak buruk buat kesehatan mental kita. Jadi penting banget buat kita mengenali tanda-tandanya dan mencari bantuan kalau memang diperlukan. Kurang perhatian, merasa tak terlihat? Kita semua pasti pengen diperhatikan, ya kan? Diakui, dihargai, dan merasa penting. Tapi, pernah nggak sih ngerasa kayak nggak kelihatan, meskipun lagi kumpul sama orang-orang yang kita sayang? Atau mungkin, pas cerita sesuatu responnya cuman oh atau gitu doang. Rasanya pasti nyesek banget. Nah, kita mau bahas tentang kurang perhatian. Mungkin banyak yang mikir, ah, cuman butuh validasi aja, atau ini cuma terjadi pas kecil. Padahal, kurang perhatian itu bisa berdampak besar buat kehidupan kita, bahkan sampai dewasa. Salah satu dampaknya adalah, kita jadi susah banget buat ngungkapin emosi. Kita jadi takut atau malu buat cerita perasaan kita, karena takut dihakimi atau diremehkan. Akhirnya, kita pendam semuanya sendiri, dan lama-kelamaan emosi itu bisa meledak kapan aja. Kurang perhatian juga bisa bikin kita terus-menerus mencari perhatian. Kita jadi haus validasi, selalu cari pengakuan dari orang lain. Tapi, meskipun udah dapet, rasanya kebutuhan kita tetap nggak terpenuhi. Kita jadi kayak nggak pernah puas, dan terus-terusan mencari perhatian, berharap bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Yang lebih parah lagi, kurang perhatian bisa bikin kita jadi people pleaser. Kita selalu berusaha menyenangkan orang lain, meskipun harus mengorbankan diri sendiri. Kita minta maaf berlebihan, bahkan untuk hal-hal yang bukan salah kita. Tujuannya cuma satu, biar diperhatikan dan disayangi. Dampak lainnya adalah masalah kepercayaan dalam hubungan. Kita jadi susah percaya sama orang lain,
karena merasa takut dikecewakan atau diabaikan. Kita jadi overthinking, curigaan, dan selalu merasa insecure. Dan yang paling penting, kurang perhatian bisa bikin kita jadi mengabaikan perasaan sendiri. Kita terlalu fokus buat menyenangkan orang lain, sampai lupa sama kebutuhan dan perasaan kita sendiri. Kita jadi nggak peduli sama diri sendiri, dan akhirnya kita yang rugi. Kurang perhatian itu bukan masalah sepele. Kalau kita terus-terusan merasa diabaikan, dampaknya bisa sangat buruk buat kesehatan mental kita. Jadi, penting banget buat kita mengenali tanda-tandanya dan mencari bantuan kalau memang diperlukan. Selingkuh, luka yang tak terlupakan. Topik ini mungkin agak sensitif tapi penting banget untuk dibahas. Selingkuh. Kata yang bikin hati kita sakit dan kepercayaan kita hancur berkeping-keping. Mungkin ada yang mikir, ya udahlah, namanya juga manusia, pasti lagi khilaf aja. Atau, yang penting kan hatinya tetap buat aku. Tapi, buat yang pernah ngalamin, pasti tahu banget kalau selingkuh itu lukanya dalam banget. Gak cuma fisik, tapi juga emosional. Selingkuh itu pengkhianatan. Pengkhianatan, kepercayaan yang udah susah payah dibangun. Rasanya kayak ditusuk dari belakang, sama orang yang paling kita percaya. Sakitnya tuh gak bisa diungkapin. Setelah selingkuh terjadi, susah banget buat kita percaya lagi sama pasangan kita. Rasa curiga dan khawatir selalu menghantui. Kita jadi overthinking, mikirin yang enggak-enggak, dan akhirnya bikin hubungan jadi nggak sehat. Luka emosional yang disebabkan oleh selingkuh juga susah banget buat sembuh. Butuh waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidup. Luka ini bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, bikin kita jadi trauma, depresi, atau bahkan anxiety. Yang lebih parah lagi, kadang kita malah disalahkan atau kena gaslighting. Pasangan kita berusaha memutarbalikkan fakta, seolah-olah kita yang salah atau terlalu berlebihan. Ini bikin kita jadi bingung, ragu sama diri sendiri, dan akhirnya malah menyalahkan diri sendiri. Selingkuh juga bisa bikin rasa percaya diri kita menurun drastis. Kita jadi merasa nggak berharga, nggak pantas dicintai, dan selalu merasa insecure. Kita jadi takut dibandingkan dengan orang lain, dan selalu merasa kurang. Dan yang paling penting, selingkuh itu bukan cuma masalah hubungan antara dua orang. Ada dampak yang lebih luas, misalnya ke keluarga, teman-teman, atau bahkan anak-anak. Semua ikut merasakan sakitnya. Selingkuh itu pilihan yang menyakitkan, dan gak ada yang bisa membenarkan. Kalau memang ada masalah dalam hubungan, lebih baik dibicarakan baik-baik, daripada mencari pelarian dengan selingkuh. Manipulasi, jebakan tak kasat mata. Manipulasi itu kayak hantu, ada tapi nggak kelihatan. Tiba-tiba kita udah terjebak aja di dalamnya, tanpa kita sadari. Mungkin ada yang mikir, cuman bohong dikit aja, ya wajarlah kalau sesekali ngerasa nggak enak. Atau, aku nggak mungkin ketipu deh. Sayangnya manipulasi itu lebih dari sekadar itu. Manipulasi itu halus, licik, dan bisa bikin kita kehilangan jati diri kita sendiri. Salah satu ciri manipulasi adalah kita jadi selalu merasa harus membuktikan diri. Kita merasa nggak pernah cukup, selalu kurang, dan selalu berusaha mencari validasi dari orang lain. Kita jadi kayak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, bukan diri kita sendiri. Yang lebih parah lagi, manipulasi bisa bikin kita ngerasa bersalah karena bikin batasan. Kita jadi takut bilang tidak, takut mengecewakan orang lain, dan akhirnya kita yang jadi korban. Kita jadi ngerasa nggak enak kalau menolak permintaan orang lain, meskipun itu merugikan diri kita sendiri. Manipulasi juga bikin kita kayak jalan di atas kulit telur. Kita harus hati-hati banget dalam bertindak dan berbicara, karena takut salah dan membuat orang lain marah. Kita jadi nggak bisa menjadi diri sendiri, selalu merasa tegang dan khawatir. Dan yang paling bahaya, manipulasi bisa bikin kita ragu sama ingatan kita sendiri. Kita jadi sering gaslighting, diputar balikkan faktanya, seolah-olah kita yang salah atau berbohong. Ini bikin kita jadi nggak percaya diri, selalu merasa bersalah, dan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Manipulasi itu nggak pandang bulu.
Bisa terjadi dalam hubungan percintaan, pertemanan, keluarga, bahkan di tempat kerja. Manipulasi bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang kita sayang. Manipulasi itu jahat, bisa merusak kesehatan mental kita, bikin kita jadi trauma, depresi, atau bahkan anxiety. Jadi, penting banget buat kita mengenali tanda-tandanya dan mencari bantuan kalau memang diperlukan. Itu tadi pembahasan kita tentang kesedihan, kurang perhatian, selingkuh, dan manipulasi. Emang berat ya kalau kita ngalamin hal-hal kayak gini. Tapi ingat, kalian gak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang juga ngerasain hal yang sama. Penting banget buat kita untuk saling support, saling menguatkan, dan saling mengingatkan kalau kita berharga dan pantas bahagia. Jangan pernah biarkan perasaan negatif menguasai hidup kita. Kita punya kekuatan untuk melawan semua itu. Nah, sekarang giliran kalian nih. Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada yang pernah ngalamin salah satu dari topik yang kita bahas tadi, atau mungkin ada tips atau saran buat teman-teman yang lagi berjuang. Jangan ragu buat berbagi, karena siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Selain itu, jangan lupa like video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Subscribe Plat A3S biar kalian gak ketinggalan video-video lainnya. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasi biar kalian jadi yang pertama tahu kalau ada video baru dari aku. Oh ya, satu lagi nih. Kalau kalian merasa butuh bantuan profesional, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Kalian bisa cari psikolog, konselor, atau psikiater terdekat. Jangan pernah merasa malu atau takut untuk meminta bantuan, karena itu adalah langkah awal untuk menuju kesembuhan. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Ingat, kalian gak sendirian, dan kalian berhak bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya.